Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan yang menarik di sini kalau dari sisi asbabun nuzul, kalau jumhur kan melihat surah ini madaniyah. Iya madaniyah karena ada fawailul lil musallinnya. Iya. Kalau jumhur, tapi ada yang menarik. Kalau Al-Alusi, kalau menurut Al-Alusi dibagi dua. Betul. Jadi hiya makkiyah fi qaulil jumhur. Kalau menurut Al-Alusi nih. Iya. Yang pertama tadi menurut At-Tantawi dalam tafsir Al-Wasit. Nah, wa ruwiya an Qatadah wa Dhahhak anna madaniyah. Wa qala hibatullah al-mufassir ad-dharir nazala nisfuha al-awwal bi Makkah fil As ibn Wa'il wa nisfuha ats-tsani bil Madinah fi Abdullah bin Ubay al-Munafiq. Nah, sampai di sini ketemu nih penjelasan Ustaz Deden. Contoh kasus sejelek-jeleknya manusia. Ada Al-As bin Wa'il. Ini contohnya kemana kan gitu. Ada Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kemana larinya? Kalau dilihat dari sini kan supaya pendengar kita ini atau pemirsa ini gampang. Siapa sih sosok di Al-Ma'un ini gitu ya? Nah, silakan Ustaz Dadan. Dalam ilmu sabab nuzul atau bagian dari ulumul Quran, ini termasuk Al-Ma'un ini termasuk surah yang turun 2 tahap. Pertama turun di Mekah tetapi sampai ayat 3 saja. Jadi bisa terbayang ya seperti apa pada saat itu para sahabat membaca surah Al-Ma'un sementara baru hanya 3 ayat saja. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Selesai. Lalu setelah lama kemudian Rasulullah hijrah, baru ketemulah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik yang pura-pura iman, yang waktu kita bulan Ramadan ngebahas seburuk-buruk orang dan seburuk-buruk kafir juga. Kafir sih mending kafir. Kalau munafik itu lebih dari kafir. Iya. Gitu. Turunlah ayat 4 sampai seterusnya, sampai ayat yang ke-7. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un sampai ayat 7. Jadi tidaklah surah Al-Ma'un ini turun sekaligus 7 ayat, tapi di Mekah turun 3 ayat, kemudian sisanya ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7 itu turun di Madinah. Dan ini sebenarnya pendapat yang paling dipilih pada akhirnya, karena di Mekah itu tidak ada sholat seperti di Madinah. Gitu. Jadi tata cara sholat di Mekah ini belum seperti aturan yang begitu ketat di Madinah, maka disebut madaniyah. Ayat yang fawailul musallin itu madaniyah, adapun ayat 1 sampai 3 itu makkiyah. Bahkan ada juga yang mengatakan, peneliti ulumul Quran, turun 2 kali, Ustaz. Jadi turun sekali di Mekah, kemudian diturunkan sekali lagi di Madinah. Nah, sekarang ya semuanya. Jadi turun di Mekah seluruhnya 7 ayat, turun lagi di Madinah seluruhnya 7 ayat, dan sekarang kita turunkan lagi Ustaz hari ini dengan tadabbur ini, menghadirkan seakan-akan Al-Quran baru turun hari ini. Kan begitu biasanya pemahaman itu muncul. Kata Umar bin Khattab ketika mendengar Abu Bakar membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablir rusul ketika Rasulullah wafat, dan Umar bin Khattab di antara yang sangat sedih dan tidak percaya gitu. Rasulullah wafat, lalu Abu Bakar membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul.
afa immata dan seterusnya. Kata Umar bin Khattab, seakan-akan aku belum pernah mendengar ayat ini dan baru turun saat itu. Iya. Begitu apa ekspresinya Umar bin Khattab ya. Iya. Mungkin karena memang Quran yang terus la tangqaldi ajaibuhu kan gitu ya. Betul. Yang keajaibannya itu nggak ada habis-habisnya. Iya. Besok kita bicarain ada keajaiban baru lagi. Ada keajaiban lagi. Jadi setiap kita bertadabur itu seakan-akan Al-Quran baru turun lagi, baru turun lagi.